Abel. Di sini saya bidan Lida yang bertugas di puskesmas pada hari ini. Nah, mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu Abel. Kan ini saya itu sudah bulan dan ini saya sudah dan saya ingin tahu tanda awal itu gimana. Baik Ibu Abel, sebelumnya saya melakukan pemeriksaan identitas terlebih dahulu, nggih. Kakaknya jenengan siapa? Abel Endurga. Umurnya 25 tahun. Terus ini sudah menikah berapa lama, Bu? 2 bulanan, nggih. Nah, kalau boleh tahu haidnya yang terakhir kapan, Bu? Oke, tanggal 20 Januari. Dan ini berarti sudah selang 2 minggu, Ibu ya. Baik Ibu, alasannya ke sini karena ingin memeriksakan kehamilan Ibu, apakah benar hamil atau tidak. Sebelumnya Ibu sudah melakukan rapid test atau tes swab? Sudah Bu. Dan Bagaimana itu hasilnya? hasilnya itu garis kedua. Baik Ibu. Nah, salah satu itu ciri-cirinya kehamilan Ibu, saya jelaskan dulu apa itu kehamilan nih. Baik Ibu, ini yang pertama, apa itu kehamilan? Kehamilan adalah masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Yang ditandakan yang pertama itu bisa melalui rapid test atau tes pack tadi. Juga ada tanda tidak pastinya seperti mual muntah, seperti haid yang tidak teratur dan perutnya terasa kembung gitu ya. Nah, ini tanda-tanda kehamilan ini terlambat haid itu hamil atau tidak ya? Itu ya. Nah, kalau haid terlambat haid itu bisa kemungkinan karena yang pertama hormon, yang kedua karena hormonnya yang tidak stabil. Jadi amarnya memang diharuskan untuk PPS itu tadi untuk anak karena itu udah dari bulan nih. Makanya saya lanjutkan untuk keluhan yang sering dialami ibu hamil itu yang pertama kapan saja nih. Tidak dialami banyak utang nih. Terus itu merasakan hormon seperti itu ya mungkin. Nah, ini nanti ketika ibu mengalami kehamilan ini, ibu nanti akan merasakan ada terjadinya perubahan fisik ya Bu ya, seperti berat badannya naik, terus perutnya semakin membesar karena janin yang di dalam kandungan ibu itu juga semakin membesar. Terus nanti penambahan berat badan itu juga mempengaruhi perubahan kulit, terjadi stretch mark ataupun perubahan pada payudara ya Bu. Biasanya payudaranya semakin besar. Terus nanti ibu juga akan sensitif, sedih, takut, khawatir. Di rumah ibu ditemani dengan siapa? Dengan suami ya Ibu. Ada orang tua? Ada orang tua nih. Nah, nanti tolong disampaikan kepada suami dan orang tuanya bahwa ibu sedang mengandung. Jadi ketika ibu nanti ada nada bicara yang sedikit sensitif, suami sama keluarganya mungkin bisa memaklumi karena ibu sedang posisi hamil gitu ya. Terus nanti ibu akan saya lakukan pemeriksaan hamil secara berkala. Nah, ini pemeriksaan hamil itu dilakukan minimal 6 kali ya Bu ya. Di trimester 1 ibu harus melaksanakan pemeriksaan hamil 1 kali minimal itu ke dokter untuk memastikan kehamilannya itu tadi. Yang kedua, di usia kandungan trimester 2 itu harus memeriksakan kandungan ibu sebanyak 2 kali gitu ya. Dan jadi ibu nanti harus datang ke fasilitas kesehatan, bisa ke bidan, puskesmas ataupun dokter SPOG untuk memeriksakan kehamilan ibu. Nah, selanjutnya nanti ada di trimester 3 ibu bisa periksa minimal 3 kali, 2 kali di bidan bisa, puskesmas bisa, 1 kali harus ke dokter untuk memastikan ibu aman untuk melakukan ke persalinan normal atau tidak gitu ya, atau sisa. Nah, nanti pelayanan kesehatan yang ibu dapat yang pertama itu ibu pasti akan diukur tinggi badan, timbang badan, lingkaran atas, tekanan darah, TFO atau tinggi fundus itu menentukan besar perutnya. Terus pemeriksaan lab secara rutin, ibu nanti juga harus minum tablet tambah darah sama imunisasi TT atau tetanus. Ibu sudah pernah sudah nggih. Nah, terus nanti ibu juga akan mendapatkan konseling selama kehamilan persalinan dan tata laksana kasus secara berkala oleh saya sebagai petugas puskesmas nggih. Nah, ini cara menjaga agar ibu hamil sehat dan janinnya cerdas nih. Yang pertama, ibu harus makan makanan yang beraneka
beraneka ragam. Jadi boleh makan apapun, yang penting sesuai porsi ya Bu ya. Istirahatnya yang cukup, tidur yang cukup, minum air yang banyak, stimulasi pada janin. Sering diajak ngobrol Ibu sama ayahnya, disuruh meraba. Terus distimulasi suara pada janin, bisa menggunakan menggunakan musik seperti itu ya Bu, atau murotal. Nah, bisa juga periksa kehamilan ke dokter atau bidan biar mengetahui kondisi adiknya seperti apa. Dan jangan lupa, selanjutnya menjaga kesehatan agar ibu hamilnya sehat dan janinnya cerdas ya Bu. Yang pertama itu bisa makanan yang beraneka ragam, buah, sayur, nasi, protein, ikan boleh semua. Terus yang kedua itu harus istirahat yang cukup ya Bu. Jadi jangan tidur larut malam, jangan beraktivitas yang berat-berat. Terus stimulasi, sering diajak ngobrol, sering didengarkan musik, dan sering bapaknya disuruh meraba perutnya ya. Selanjutnya nanti ada periksa hamil ke bidan atau dokter untuk memastikan kondisi janinnya, dan jangan lupa menjaga kebersihan diri. Kalau berkeringat bisa ganti baju, kainnya yang dingin ya Bu ya. Bisa mandi, cuci muka. Terus kalau dirasa siang itu gerah, bisa menggunakan baju yang lengan pendek saja. Jangan lupa keramas sama potong kuku ya Bu ya, biar bersih selalu. Terus ini hal yang harus dihindari ketika ibu nanti hamil. Yang pertama, nggak boleh kerja berat, nggak boleh angkat-angkat yang terlalu berat, apalagi di usia kehamilan muda ya Bu ya. Yang kedua, jangan dekat-dekat orang merokok. Kalau suaminya ibu merokok, harus merokok di luar rumah dan harus ganti baju ya Bu kalau ketemu ibu. Dan yang ketiga, nggak boleh minum alkohol. Ibu ya pastikan seorang muslim tidak minum alkohol ya. Yang keempat, jangan tidur terlentang pada masa hamil yang lama. Jadi boleh terlentang tapi jangan lama-lama ibu ya, nanti sesek. Terus yang kelima, minum obat tanpa resep dokter, obat sakit gigi, obat pusing, obat pilek, kalau bisa dari dokter ya Bu. Jangan dibeli sembarangan di apotek bisa. Terus ini ada mitos, ibu hamil mengurangi makan supaya bayi tidak besar, itu salah ya Bu ya. Jadi ibu harus tetap makan buah, sayur, nasi harus makan. Nah, itu fungsinya untuk menjaga nutrisi ibu dan janinnya ibu. Jadi jangan diet untuk mengurangi itu. Yang penting tidak terlalu manis dan tidak banyak banget. Seperti itu ya Bu. Nah, ini nanti persiapan persalinan nanti saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu saja konseling yang bisa saya berikan. Mungkin ibu ada pertanyaan? Ya, izin ditanyakan, saya itu mual Ya. itu biasanya berakhirnya kapan ya? Nah, mual itu nanti itu kan masih fisiologis atau hal normal yang terjadi pada kehamilan ya Bu. Nanti normal kembalinya setelah 3 bulan atau setelah TM1 terlewati ya Bu ya. Nanti ibu akan hormonnya mulai stabil lagi, nggak mual, bisa makan enak seperti itu. Ada lagi ya? Terus berarti ini saya nanti periksa? Iya, periksa ke puskesmas bisa, ke dokter bisa, USG dulu bisa, seperti itu. Ada lagi Bu? Nah, mungkin dari hal yang saya sampaikan, Ibu bisa sedikit mengulangi? Ya, untuk tanda kehamilan itu terlambat haid, terus tes packnya hasilnya garis 2 Ya. dan mual muntah, pusing gitu. Terus waktu hamil kita harus menjaga pola tidur, pola makan, dan tidak boleh kerja yang berat-berat. Terus ada perubahan psikologis, itu ada beban emosi, kadang sedih, kadang senang gitu. Oke Ibu, jadi sudah dapat disimpulkan ya Ibu bisa menerima konseling saya dengan baik. Nanti kita akan ketemu lagi di konseling-konseling selanjutnya. Nah, ini saya akan memberikan buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak ya Bu. Buku ini digunakan selama periksa, jadi Ibu bisa melihat semuanya informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan tapi di buku ini. Buku ini nanti Ibu bawa selama periksa dan digunakan sampai adiknya minimal usia 5 tahun gitu ya. Ini saya serahkan ya Bu. Oke. Ya, hati-hati ya Bu. Selamat.